يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصامه ذلت لهيبته جميع خصامه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصامه ذلت لهيبته جميع خصامه. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya, baik itu nikmat panjang umur, sehat, afiat, terlebih adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di masjid yang penuh dengan barakah ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu ibadah kepada Allah, ditingkatkan daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam tercurahkan untuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya, para sahabatnya, insyaallah kita semua masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah dan juga nikmat iman dan Islam, yang mana di setiap pekannya kita selalu bertemu dengan hari Jumat, hari yang agung, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat daripada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, sayyidul ayyami 'inda Allah yaumul jumu'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumul fitr. Penghulunya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat, dan hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia apabila dibandingkan dengan hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Jika hari Jumat memiliki kemuliaan, keagungan yang amat luar biasa, apalagi bila dibandingkan dengan dua hari raya tersebut, maka beruntunglah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu maksimal dalam ibadah kepada Allah. Di setiap dia bertemu dengan hari Jumat, dia selalu berharap kepada Allah tentang ketakwaannya, tentang keimanannya, tentang kualitas ibadahnya, yang dia tidak pernah lupa untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah katakan, la yas'alul 'abdu fi Allah syai'an illa a'tahu. Tidaklah seorang hamba Allah yang dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di hari Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada doanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lupa amalan sunnah apa yang seharusnya dia lakukan tatkala dia bertemu dengan hari Jumat, hari yang agung ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, "Akhiru alayya min as-salati fi kulli yawmin jumu'atin, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jumu'atin, fa man kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Kata Rasulullah,
di setiap hari Jumat. Maka barang siapa yang dia bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, mereka memiliki kedudukan yang amat dekat dengan Rasulullah kelak di hari kiamat. Bukan Nabi Muhammad yang butuh dengan solawat kita, bukan Nabi Muhammad yang tiba-tiba menyuruh kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, melainkan kita yang butuh dengan Rasulullah, melainkan kita yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah solawat ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian orang yang beriman, selawatlah kalian, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah Subhanahu Wa Taala Sang Rabbul Alamin tetap berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat makhluk yang Allah ciptakan jauh daripada dosa, jauh daripada maksiat, tetap dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Lantas siapakah kita? Kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya sebatas di lisan kita, namun belum tentu di dalam hati kita. Seringkali kita mendengar daripada nama Nabi Muhammad, namun kita malas untuk bersolawat kepada Rasulullah. Seringkali kita mengaku cinta kepada Rasulullah, namun di dalam hati pun tidak ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajaran solawat ini telah langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dalam Al-Quran, yang mana Allah dan malaikatnya bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keutamaan daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wa ashra. Siapa orang yang dia bersolawat satu kali saja dia solawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada orang yang bersolawat tersebut sebanyak 10 kebaikan, baik itu kebaikan yang dibalas oleh Allah langsung di dunia maupun kebaikan yang ada di akhirat. Bahkan lebih daripada itu, Rasulullah SAW terangkan orang yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad bukan hanya dirinya yang dikenal langsung oleh Rasulullah, melainkan dia telah mengenalkan diri orang tuanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah berbakti kepada orang tuanya melalui wasilah perantara dia bersolawat kepada Rasulullah. Sebagaimana di dalam riwayat dikatakan, Inna Allah a'ta malakan minal malaika asma'al khalqi wa huwa ghaibun 'ala nabri ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu anugerah kepada satu malaikat di antara malaikatnya, yang mana malaikat ini dapat mendengar semua perkataan makhluk di muka bumi ini. Malaikat ini berdiri di dekat kuburnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan kepada Rasulullah, tatkala ada orang yang dia bersolawat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi fulan ibnu fulan, wahai Rasulullah, telah bersolawat si fulan anaknya si fulan. Perhatikan riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kita bersolawat kepada Rasulullah mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah membuktikan bahwa kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah balas dengan ribuan kebaikan kepada kita. Kita bersolawat kepada Rasulullah, lebih daripada itu kita telah berbuat baik kepada orang tua kita sendiri. Kenapa? Kita berbakti kepada orang tua kita dengan mengenalkan diri orang tua kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika tatkala disebut namanya saja kita tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Dan dikatakan al-bakhil man bukhil tu'amdahu falam yusalli 'alaiha. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah tatkala dia disebut daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan Nabi Muhammad yang butuh dengan solawat kita, melainkan kita yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang butuh dengan cinta kita, melainkan kita yang butuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebagaimana Allah Ta'ala firman di dalam
Al-Quran. Katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, bahwasanya kalian tak ada cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada Allah, namun kita tidak pernah mengikuti Rasulullah, kita tidak pernah mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah cinta kita adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita cinta kepada Rasulullah, maka akan sampai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang katakan di dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikutilah daripada Rasulullah SAW. Dengan kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tatkala kita punya dosa yang dosanya pun melebihi daripada tingginya langit, tatkala kita punya dosa yang dosanya pun lebih banyak daripada luasnya bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu mengampuni dosa kita. Tatkala betul-betul kita mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kelak di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan meminta syafaat kepada para nabi dan rasul. Tatkala ketika kita meminta syafaat pertolongan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salam tidak dapat memberikan syafaat karena tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isfa'lana ya Adam wa syar, berikan kami syafaat wahai ayahnya manusia. Namun apa Nabi Adam alaihi salam tidak dapat memberikan daripada syafaat kepada kita semua. Kemudian kita datang berduyun-duyun kelak di hari kiamat meminta pertolongan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam pun tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada kita. Tatkala kita datang kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam pun tidak dapat memberikan syafaat karena belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada Nabi Musa alaihi salam, begitu pula Nabi Musa alaihi salam belum diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada kita. Tatkala kita datang sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, kita tidak dapat syafaat dari Nabi Isa alaihi salam. Namun tatkala kita melihat daripada Nabi Muhammad SAW, sebelum umat manusia meminta syafaat kepadanya, Nabi Muhammad telah menjauh waktu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberikan hak memberikan syafaat kepada umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah maka akan aku beri, mintalah syafaat maka aku akan izinkan kau berikan syafaat. Keluarkan semua orang-orang yang ada di dalam neraka Jahannam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih di dalamnya ada hati la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umat manusia, terlebih kepada umatnya yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sakaratul mautnya, di penghujung daripada wafatnya Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difikirkan bukan keluarganya, bukan anak keturunannya, bukan tetangganya, namun bagaimana nasib umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril memberikan kabar gembira, sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, ini haramtul jannah ala sa'iril anbiya qabla tadkhulaha anta ya Rasulullah. Sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan daripada para nabi dan rasul masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum engkau ya Rasulullah ya Muhammad masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Namun apakah Rasulullah berbahagia mendapatkan hak tersebut? Apakah Rasulullah merasa bangga dan puas ketika dikatakan dirinya masuk terlebih dahulu? Rasulullah SAW sedih bertanya bagaimana nasib umatnya. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana dengan nasib umatku ya Jibril? Kemudian Jibril membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis qudsi dikatakan, inna haramtul jannah ala sa'iril ummati qabla tadkhulaha ummatuka ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah haramkan daripada semua umat ini masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum umatmu, umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga tersebut. Merintihlah Rasulullah di dalam kesakitannya ketika sakaratul maut. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah di saat sakaratul mautnya bukan keluarganya, bukan istri-istrinya, melainkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Didengar langsung oleh para sahabat dan salah satu menantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Namun kita sebagai umat, kita diminta untuk mengikuti
sunnahnya pun kita merasa berat. Beginilah yang dinamakan cinta. Jangan pernah kita mengaku cinta jikalau kita hanya bisa melaksanakannya hanya di dalam lisan kita saja, melainkan kita harus betul-betul di dalam hati kita, di dalam lisan kita, di dalam gerak-gerik kita untuk selalu mengikuti seseorang yang kita cinta, yang tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tidak ada satupun sholat kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di dalam sholat kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tidak ada doa kita yang akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di dalam doa kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tidak akan sampai cinta kita kepada Allah sebelum kita betul-betul mengenal siapa Rasulullah dan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana nanti di dalam hari kiamat, ketika kita meminta pertolongan, yaitu pertolongan dari Allah hanya melalui daripada kekasihnya, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari Jumat yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya permohonan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan barakah di dalam dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر، ما تصلى العين بالنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته ومسبحته بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا من عندك وافق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.